Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Sekolah Bisnis Manajemen, Bapak-bapak para doktor, profesor, Bapak moderator, dan yang saya banggakan dan saya cintai, anak-anak muda ITB, generasi muda Indonesia, yang insya Allah akan menjadi kebanggaan kita semua di masa yang akan datang. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, teman-teman dari pemerintah provinsi, termasuk juga ada beberapa dari Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional juga hadir bersama saya. Pertama, Bapak Wakil Rektor dan Bapak-bapak para profesor, para doktor, pimpinan ITB, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, perkenankan saya setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas silaturahim ini, kesempatan saya bisa bertemu dengan para mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Bandung. ITB itu kalau bagi saya itu punya anak 6, 1 laki, 5 perempuan. Kalau suatu hari datang kepada saya seorang pemuda, misalnya ada 2 pemuda, yang satu punya buku 4 biji, yang satu mahasiswa semester akhir ITB, melamar anak saya misalnya. Saya masih kecil-kecil ya, ada yang usia 1 tahun, yang paling kecil, tapi sepanjang bener cerita. Ada yang 3 tahun, ada yang masih SMP 2, dan yang satu sedang kuliah. Kalau ada 2 pemuda yang seperti itu, satu punya buku 3 atau 4 lah, sama mungkin baru kredit mobil gitu ya. Kemudian yang satu mahasiswa ITB semester akhir dengan tas ransel dan dicangklong di punggungnya, lalu dia melamar anak saya, maka saya dengan penuh kemantapan hati akan memilih anak ITB. Jadi jangan adik-adik para mahasiswa-mahasiswi mengira bahwa yang pintar memproyeksi itu hanya profesor di depan ini saja. Siapapun ya, saya juga bisa memproyeksi. Jadi yang saya pakai hitung-hitungan itu bukan saat itu, tapi saya lihat masa depannya. Artinya apa? Bahwa mahasiswa-mahasiswi ITB itu punya kredibilitas. Dan pada mahasiswa-mahasiswi ITB, tidak hanya kedua orang tua kalian masing-masing menggantungkan harapan yang besar. Saya dan kami semua bangsa Indonesia kepada ITB, kepada mahasiswa-mahasiswi ITB meletakkan sungguh-sungguh harapan yang besar. Dari kampus ini akan selalu lahir pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi saya senang pada kesempatan ini kalau di kampus yang melahirkan presiden yang pertama, proklamator, juga presiden yang ketiga, Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Saya Muhammad Zainul Majdi dipercaya atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing tentang pengalaman saya selama diamanahkan sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Maka bagi saya ini benar-benar sesuatu yang membanggakan untuk saya. Tadi dari depan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, saya melihat dan merenungkan judul yang diberikan kepada saya. Hampir saya nanya kepada Pak Profesor kedua di kiri kanan, cuman manusia baru kenal ya.
Masa baru kenal sama wakil rektor nanya, ini gimana kira-kira menafsirkannya? Jadi saya dikasih judul, nggak tahu ini gaya ITB apa gimana ya, susah betul ya. Menerapkan nilai ketuhanan dan nasionalisme dalam menjalankan kepemimpinan yang berintegritas dan profesional. Jadi ini kata-kata yang besar dan mengawang-awang, tinggi sekali, filosofis sekali. Tapi saya ingin ambil dari satu angle saja. Kalau adik-adik dan kita semua memperhatikan kata-kata yang ada dalam tema atau judul ini, ada nilai ketuhanan atau dalam bahasa yang lain keagamaan, agama atau keagamaan, dan nasionalisme, kecintaan pada tanah air dan republik yang telah memberikan kita segala macam karunia dan nikmat ini. Dalam menjalankan kepemimpinan yang berintegritas dan profesional, saya ingin ambil dari satu angle bahwa judul ini hendak mengingatkan kita bahwa mari kita berhenti mempertentangkan hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada pertentangan antara ketuhanan dan nasionalisme. Tidak ada pertentangan antara keagamaan dan kebangsaan. Itu keduanya memiliki peran yang sama-sama pentingnya menyemaikan anak-anak bangsa. Kita tidak bisa bayangkan ya adik-adik, ada orang yang cinta betul sama tanah airnya, tapi dia nilai dalam hati dan jiwanya. Dia nggak kenal apa dan kemana dia akan berakhir. Dia tidak sadar bahwa dia adalah makhluk dari makhluk Tuhan yang Maha Kuasa yang akan meminta pertanggungjawabannya apapun yang dia lakukan. Bisa saja dia cinta tanah air, tetapi kerja-kerja kemanusiaan yang tidak akan maksimal kecuali kalau dia memiliki kesadaran bahwa dia adalah hamba Tuhan, makhluk yang diciptakan dan membawa risalah atau misi dalam kehidupan dunia, menghadirkan kemanfaatan. Maka pada masa di mana kita membaca medsos yang berseliweran segala macam berita-berita yang membuat kadang-kadang hati kita kecil, membuat bahkan kadang-kadang kita merasa bahwa Indonesia there is no hope, tidak ada harapan, atau bahkan kita merasa Indonesia berada dalam kesulitan yang luar biasa. Kalau banyak sekali berita-berita tidak baik yang ada. Pada saat kita dihadapkan pada cerita-cerita mempertentangkan hal-hal baik yang ada di tengah-tengah kita. Ada di sini bicara tentang kepemimpinan dengan integritas dan profesional. Kalau kita baca kepala-kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, maka seakan-akan terframe di kepala kita bahwa kepemimpinan itu tidak bisa berjumpa dengan kata integritas. Kepemimpinan kekuasaan, kepemimpinan ketamakan, kepemimpinan adalah hawa nafsu, kepemimpinan adalah vested interest. Dia tak bakal ketemu dengan integritas seperti minyak dan air. Kadang kita terframe seperti itu. Judul ini mengingatkan kita bahwa hal-hal yang baik itu antara kesadaran sebagai seorang yang beragama dengan kesadaran berbangsa kita, dia bisa berjalan sendiri. Anda bisa menjadi seorang muslim yang baik dan menjadi seorang Indonesia yang kental nasionalisme. Anda bisa menjadi seorang yang Kristen, seorang Katolik, seorang Hindu, seorang Buddha, dan pada saat yang sama juga cinta merah putihnya itu tidak kurang dalam hati. Anda juga bisa, anak-anak ITB, ketika masanya nanti sudah tiba dan ruang itu dibukakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Anda bisa jadi pemimpin. Dan pada saat yang sama Anda bisa menjaga integritas Anda sebagai lulusan ITB. Siapa bilang orang yang berintegritas tidak bisa menjadi pemimpin? Judul ini bagi saya pesan terbaiknya pada siang hari ini untuk kita semua adalah mari kita berhenti mempertentangkan hal-hal tidak baik dan mulailah kita berpikir mensinergikan seluruh modal sosial yang kita miliki untuk membangun bangsa yang besar ini ke depan. Dan lokomotif yang diharapkan dari sekian banyak lokomotif di Republik ini adalah mahasiswa-mahasiswi ITB.
Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kenapa saya mengajak kita untuk berhenti mempertentangkan? Ini bukan dalam kerangka teoritis saja, tetapi di dalam ranah kepemimpinan yang dicontohkan oleh para founding fathers kita, yang terlihat rumusannya di dalam dua dokumen metafisik meta-yuridis yang paling tinggi di Indonesia. Apa dua dokumen meta-yuridis itu? Meta-yuridis artinya dokumen yang menjiwai semua produk undang-undang. Filosofinya lah yang menjadi jiwa dari semua regulasi yang lahir di Republik ini. Dua dokumen meta-yuridis itu namanya Pancasila dan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang kita lihat di Pancasila? Yang kita lihat di Pancasila adalah gabungan dari semua itu. Gabungan dari ketuhanan yang ada, nasionalisme yang ada, kepemimpinan yang berintegritas dan profesional, itu bisa dimaknakan sila keempat dari Pancasila. Jadi semua hal-hal baik itu tidak dipertentangkan oleh para pendiri bangsa, tapi dia diramu, dia diformulasikan dalam formula yang sangat efisien kata-katanya, namun efektif maknanya. Kita perlu belajar tentang itu dari para pendiri bangsa kita. Kadang-kadang di era dimana kita atau mereka ya, itu kita terpancing untuk tidak hanya sekedar mempertanyakan, bahkan meminggirkan hal-hal baik yang pernah kita miliki. Mari kita ubah apa? Kami, mereka menjadi kita semua. Itu menurut saya yang paling penting dari judul ini. Maaf saya agak panjang masalah ini karena saya nggak ngerti juga itu panjang. Tapi angle-nya kayak begitu kira-kira. Bahwa yuk kita bersama-sama, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi, gali semua best practices dari sekitar Anda. Bandung ini kota yang sangat hidup, dinamis. Sumber-sumber pembelajaran itu hadir di setiap sudut di Bandung ini. Anda bisa menggali banyak sekali sumber pembelajaran, nilai-nilai hebat, inovasi, kreativitas. Keunggulan Anda ditentukan dari bagaimana mampu menggabungkan semua nilai baik itu, sebagaimana para pendiri bangsa sekian puluh tahun yang lalu juga telah menghimpun semua puncak-puncak kebaikan di dalam dasar negara kita. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin dan hadirat, para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Jadi NTB itu dulu pernah dipelesetkan oleh orang NTB sendiri. Nusa Tenggara Barat dipelesetkan menjadi, ada yang tahu kan pelesetan? Nasib tergantung Bali. Ada yang lebih parah lagi. Bersama-sama dengan NTT kita saling cari kepanjangan dari daerah kita masing-masing. Saking desperate-nya kita melihat daerah kita. NTB mengatakan nanti Tuhan bantu. Jawab orang-orang NTB nanti Tuhan tolong. Itu gambaran, pernah ada masa seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, maka ketika menghadapi keadaan seperti itu, NTB itu kebetulan 170 tahun itu berada di bawah penguasaan Kerajaan Bali Timur. Jadi sebenarnya penjajahan itu bukan yang paling bahaya adalah penyedotan dari resources, sumber daya alam. Tapi penjajahan yang paling bahaya adalah ketika penjajah itu sudah pergi sekian lama, mental keterjajahan itu masih disisakan dalam diri kita. Itu yang paling bahaya. Maka ketika membangun NTB 2008 yang lalu, pekerjaan pertama yang kami bersama kerjakan, bukan hanya saya pribadi, tapi kami semua bersama-sama kerjakan adalah membangun kepercayaan diri. Bagaimana kami berusaha sekemampuan kami untuk merubah anekdot nama NTB itu dari nasib tidak baik, nasib tergantung Bali,
nanti Tuhan bantu menjadi nasib ternyata berkah. Apa yang terjadi? Ketika kepercayaan diri itu mulai dibangun bersama-sama, yang terjadi itu seperti ini. Inilah Bapak-bapak satu slide yang menggambarkan hasil dari ikhtiar bersama di Nusa Tenggara Barat. Ketika kita bersama mampu membangun kepercayaan diri, lalu kemudian yang kedua ada visi pembangunan yang konsisten kita laksanakan bersama-sama. Lalu yang ketiga ada keteladanan yang dicontohkan secara konsisten oleh pemimpin. Lalu yang keempat ada kepemimpinan yang tidak struktural tetapi diupayakan maksimal untuk menjadi kepemimpinan yang fungsional. Lalu yang kelima ada sinergi antara seluruh tingkatan pemerintahan dan para stakeholders. Maka potretnya seperti itu. Nusa Tenggara Barat kalau dalam bahasa dari para teknokrat ekonomi kita, mohon maaf bukan teknokrat tapi birokrat ekonomi kita, mulai dari Ibu Menteri Keuangan dan Dirjen dan segala macam, itu katanya ada istilah pertumbuhan yang inklusif. Benar ya Bapak? Ada istilah pertumbuhan yang inklusif yang ditandai katanya dari pertumbuhan ekonomi yang bagus, kemudian pengangguran yang terus-menerus bisa turun, angka kemiskinan secara progresif juga dapat diturunkan, dan tingkat kesenjangan atau Gini rasio itu bisa dikendalikan. Keempat indikator ini di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah dari 2008 sampai 2017 seperti inilah potretnya. Minimal dari 2013, bapak-bapak dan ibu-ibu para mahasiswa-mahasiswi, kelihatan pertumbuhan ekonomi kita itu selalu konsisten. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang konsisten di atas rata-rata nasional. 2017 pertumbuhan ekonomi NTB tanpa tambang itu 7,1%. Pada saat pertumbuhan ekonomi ini berjalan dengan baik, di sisi lain juga pengangguran dapat kita tekan dari 6,1 terakhir di 3,32%, jauh di bawah rata-rata nasional yang sekitar 5%. Pada saat yang sama juga, ketika dulu 2008 diwarisi kemiskinan yang hampir seperempat dari rakyat NTB, maka dalam 9 tahun dapat diturunkan sangat progresif sekitar 8%. Salah satu dari tingkat penurunan kemiskinan yang paling progresif di Indonesia. Demikian pun ketika bicara tentang keadilan dan pemerataan yang dicerminkan dari Gini rasio atau tingkat ketimpangan, maka di NTB terakhir Gini rasio kita 0,378. Gini rasio secara nasional adalah 0,4 atau 0,39. Semakin tinggi skornya berarti tingkat ketimpangan itu semakin melebar. Artinya apa, adik-adik sekalian? Bahwa dengan membangun kepercayaan diri sebagai entry point, kita harus yakin bahwa kita bisa. Lalu kemudian ada visi yang jelas. Lalu kemudian ada kepemimpinan yang efektif. Lalu kemudian ada sinergi antara seluruh stakeholder, antara gubernur dan semua wali kota dan pelaksana pemerintahan daerah. Maka alhamdulillah potret dari kinerja itu seperti ini. Bapak Ibu dan para mahasiswa-mahasiswi, Indonesia sebagai bagian dari United Nations punya komitmen global. Ada program yang dinamakan Millennium Development Goals, tujuan-tujuan pembangunan milenium. Ketika Millennium Development Goals ini dilaksanakan oleh Indonesia, maka provinsi yang pelaksanaan Millennium Development Goals-nya terbaik di seluruh Indonesia dari 2011 awal dimulai diluncurkan sampai akhir 2015, namanya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama yang di sini perlu saya kasih highlight karena memang indikatornya itu indikator yang dirumuskan oleh PBB langsung. Jadi semua anggota PBB itu memiliki obligasi atau kewajiban untuk melaksanakan seluruh tujuan Millennium Development Goals ini dengan konsisten. Alhamdulillah kita selalu terbaik dalam pelaksanaan Millennium Development Goals. Nah ini operasi daerah ini panjang ya, saya lanjutin.
Ini pertumbuhan ekonomi yang digambarkan, yang saya gambarkan tadi, dalam 4 tahun terakhir kita konsisten di atas pertumbuhan nasional. Ini Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, adik-adik, ini gambaran dari akselerasi APBD kita dari tahun ke tahun. Kemudian ini realisasi investasi yang ada di NTB, kemudian ini nilai ekspor, ini pengembangan ekonomi syariah yang sedang kita lakukan. Karena memang ada satu masalah yang sangat besar, yaitu keuangan syariah yang sekarang sedang berkembang sangat pesat di dunia. Termasuk di dalamnya itu adalah apa yang disebut dengan Muslim Value Tourism. Dan ini tidak hanya dikembangkan di negara-negara yang banyak penduduknya Muslim, bahkan di Jepang, di Korea, di Thailand itu juga ada segmen yang khusus dibangun, di-create dari nol, dari A sampai Z, dibangun, man-made, betul-betul dibangun dengan perencanaan yang sungguh-sungguh untuk bisa menjaring Muslim travelers dari banyak negara, baik dari negara Timur Tengah dan negara-negara lain yang semakin lama semakin besar paksa pasarnya. Nah, ini bagian dari pembangunan infrastruktur, kemudian ini pengembangan beberapa infrastruktur yang ada. Nah, ini salah satu yang menurut saya juga bagian yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah begini. Ada persepsi bahwa kalau daerah itu mayoritas Muslim, maka pariwisatanya tidak mungkin bisa berkembang. NTB membuktikan bahwa persepsi itu tidak benar. Dan bukan hanya itu, banyak sekali persepsi-persepsi. Termasuk persepsi bahwa kita di alam pikiran kita bahwa ada ketegangan, ada ketidakberterimaan terhadap pluralitas yang berkembang di tengah kita. Tidak. NTB itu daerah mayoritas Muslim, tetapi sepanjang pariwisata berkembang di NTB, berjuta-juta pelancong dari mancanegara datang ke NTB, tidak pernah ada satu eksiden pun yang menimpa para wisatawan karena latar belakang keyakinan. Kalau misalnya hotelnya kadang-kadang sekali berapa bulan misalnya ada jendela dicongkel, ada penjamretan, iya terjadi. Tapi not even a single accident yang menimpa wisatawan karena perbedaan keyakinan. Artinya apa? Sesungguhnya di masyarakat kita itu sudah tumbuh kedewasaan di dalam melihat perbedaan. Hanya kemudian kadang-kadang dari waktu ke waktu, apalagi kalau ada kontestasi politik, ini menjadi ribut. Akhirnya hal-hal baik seperti yang judul tadi itu kita lupakan dan kita tenggelam di dalam mengambil satu yang baik dan membuang yang lain. Nah, pelajaran dari NTB sekali lagi, dari contoh bagaimana akselerasi wisatawan ini, adik-adik bisa lihat dari 1,5 juta wisatawan pada 2008, 2017 itu mencapai lebih dari 3,5 juta wisatawan. 700% peningkatan dalam 10 tahun. Jadi per tahun itu 70%. Jadi dari sisi peningkatan wisatawan itu selalu tertinggi. Tapi pesannya adalah kepada adik-adik semua bahwa kalau ada persepsi yang negatif, jangan termakan dengan persepsi. Selalu uji dia. Dan justru ketika ada persepsi negatif itu ada di kita, kalau saya kasusnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, justru saya tertantang. Kami semua di NTB tertantang untuk menunjukkan bahwa NTB itu walaupun daerahnya mayoritas Muslim, tetapi dia bisa mengembangkan pariwisata yang berkualitas. Dan sekarang arah pariwisata kita adalah ekoturism atau wisata berwawasan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya berharap dari apa yang saya sampaikan ini ada beberapa hal yang dapat kita tangkap bersama-sama, dapat kita renungkan juga, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat adik-adik juga ke depan. Kalau yang kisah tentang 2 pemuda itu jangan jadi bekal ya. Yang terpilih juga ya. Itu sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang belum tentu kayak gitu, atau lebih lagi dari itu. Kalau sekarang mahasiswa semester terakhir itu bisa mengalahkan pemilik 3 buku, kalau itu lebih hebat lagi, nggak perlu mahasiswa semester terakhir.
mungkin mahasiswa semester 5 itu sudah bisa mengalahkan yang punya ruko banyak. Artinya apa? Artinya orang melihat proyeksi masa depan yang lebih baik, melihat potensi-potensi yang lebih besar, dan saya yakin ITB dengan seluruh legacy yang dimiliki selama ini itu mampu untuk menunjukkan itu. Nah, jadi ini yang dapat saya sampaikan. Silakan tadi dari apa yang saya uraikan itu memang saya ambil sedikit-sedikit ya. Saya sampaikan mungkin dengan bahasa yang tidak terlalu luntur. Saya yakin bahwa kecerdasan anak-anak ITB itu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Sukses, Pak.